Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Nalim SSI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Dasar IAIN Pekalongan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tabel Distribusi Frekuensi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Risnawati 2621011, 2. Tia Ayu Pitaloka 2621012, 3. Sri Winarsih 2621021. Materi pertama akan dijelaskan oleh Risnawati. Pengertian. Apa itu tabel distribusi frekuensi? Nah, mari kita jawab. Tabel distribusi frekuensi adalah susunan data ataupun nilai yang telah dikelompokkan dalam suatu kelas-kelas interval dan disertai nilai frekuensi yang sesuai. Dengan melihat distribusi data tersebut, maka dapat ditentukan nilai batas kelas dan nilai tengah dari setiap kelas. Fungsi tabel distribusi frekuensi yaitu dapat memudahkan dalam penyajian data, mudah untuk dipahami dan dibaca sebagai bahan informasi, menyederhanakan bentuk dan jumlah data. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Risnawati. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dia Ayu Pitaloka, NIM 2621012, akan menjelaskan tentang jenis tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi terdapat 4 jenis. Yang pertama, distribusi frekuensi tunggal. Yang kedua, distribusi frekuensi kelompok. Yang ketiga, distribusi frekuensi kumulatif. Dan yang terakhir yaitu distribusi frekuensi relatif. A. Tabel distribusi frekuensi tunggal merupakan distribusi frekuensi yang hanya memiliki satu nilai di setiap kelasnya. Di sebelah kanan terdapat contoh tabel distribusi frekuensi tunggal. B. Tabel distribusi frekuensi kelompok merupakan tabel frekuensi yang berisi data-data yang telah dikelompokkan. Di sebelah kanan terdapat contoh tabel distribusi frekuensi kelompok. C. Tabel distribusi frekuensi kumulatif adalah tabel yang menunjukkan jumlah observasi yang menyatakan kurang atau lebihnya nilai tertentu. Di sebelah kanan terdapat contoh tabel distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu tabel distribusi frekuensi yang diperolehkan dengan cara menjumlahkan selangkah demi selangkah atau dengan menjumlahkan frekuensi yang kurang dari tepi atasnya. Yang kedua yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, merupakan tabel distribusi frekuensi kumulatif yang diperoleh dengan cara mengurangkan total frekuensi selangkah demi selangkah atau dengan cara menghitung jumlah frekuensi yang lebih dari tepi atasnya. Berikut merupakan contoh tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Sebelum menghitung nilai frekuensinya, pertama-tama harus menghitung tepi kelasnya atau seperti yang di tabel tertulis berat. Untuk kumulatif kurang dari, cara menghitung tepi kelasnya yaitu batas atas ditambah 0,5. Nah, jika sudah dihitung semua, maka kita bisa menghitung nilai frekuensi kurang dari dengan melihat tepi kelasnya tadi. Dicontohkan pada interval kelas pertama, tepi kelasnya yaitu 176,5. Maka frekuensinya hanya yang ada pada kelas pertama yaitu 5. Kemudian, untuk interval kelas yang kedua,
tepi kelasnya yaitu 242,5. Maka frekuensi kumulatif kurang darinya yaitu kelas pertama ditambah kelas kedua, yaitu 12. Jadi begitu seterusnya. Untuk kumulatif lebih dari, cara menghitung tepi kelasnya yaitu batas bawah dikurangi 0,5. Jika sudah dihitung semua, maka kita bisa menghitung nilai frekuensi lebih dari dengan cara melihat tepi kelasnya tadi. Dicontohkan, pada interval kelas pertama, tepi kelasnya 110,5. Maka nilai frekuensinya yaitu total semua nilai frekuensi. Kemudian, untuk interval kelas yang kedua, tepi kelasnya 176,5. Maka nilai frekuensinya yaitu interval kelas kedua ditambah dengan kelas selanjutnya. Begitu seterusnya. D. Tabel distribusi frekuensi relatif merupakan penyajian tabel di mana kolom frekuensi relatif dinyatakan persen. Di sebelah kanan terdapat contoh tabel distribusi frekuensi relatif. Rumus tabel distribusi frekuensi relatif yaitu Fi dibagi jumlah frekuensi dikali 100%. Contohnya yaitu pada kelas pertama, frekuensinya yaitu 4. Maka cara menghitung frekuensi relatifnya yaitu 4 dibagi 50 dikali 100%. Hasilnya yaitu 8%. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Winarsi. Baik, terima kasih Mbak Dia atas penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Sri Winarsi dengan NIM 2621021. Kita lanjut materinya ya teman-teman. Di sini ada grafik distribusi frekuensi. Yang pertama ada histogram. Histogram adalah bentuk diagram yang sumbu tegaknya adalah frekuensi dan sumbu mendatarnya adalah tepi atas dan tepi bawah. Kemudian ada poligon frekuensi. Poligon frekuensi adalah jika titik-titik tengah puncak batang histogram dihubungkan dengan garis. Kemudian ada ogif. Ogif adalah grafik yang dibuat berdasarkan frekuensi kumulatif. Grafik ini dibagi menjadi dua, yaitu ogif positif dan ogif negatif. Selanjutnya, teman-teman bisa perhatikan contoh penyajian grafik berikut ini. Gambar tabel yang terdapat pada kiri atas merupakan tabel yang akan dibuat menjadi grafik histogram, poligon, dan ogif. Gambar yang di bawahnya adalah contoh grafik poligon dan histogram dari tabel di atas. Jika teman-teman ingin membuat grafik ogif, maka harus menentukan nilai frekuensi kumulatif kurang dari dan nilai frekuensi kumulatif lebih dari terlebih dahulu. Frekuensi kumulatif kurang dari untuk membuat ogif negatif, sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari untuk membuat ogif positif. Next, bagian-bagian tabel distribusi frekuensi. Yang pertama ada kelas interval atau kelas, adalah baris yang membentuk kelompok data. Kemudian batas kelas, adalah batas-batas yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Batas kelas dibagi menjadi dua. Yang pertama batas atas, bilangan akhir tiap kelas interval, dan batas bawah, bilangan awal tiap kelas interval. Kemudian ada tepi kelas. Tepi kelas juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tepi atas atau TA, batas atas ditambah setengah. Kemudian tepi bawah, TB, batas bawah dikurangi setengah. Kemudian ada rentang atau jangkauan yang dilambangkan dengan huruf J besar. Adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian ada panjang kelas interval yang dilambangkan dengan I. Adalah selisih tepi bawah dan tepi atas setiap kelas. Panjang kelas setiap kelas interval itu sama. Selanjutnya, penyusunan tabel distribusi frekuensi. Secara umum, langkah-langkah yang hendaknya kita lakukan adalah yang pertama, urutkan data dari nilai terendah sampai pada nilai tertinggi
atau sebaliknya. Kemudian, tentukan terlebih dahulu nilai tertinggi dan nilai terendah dari kumpulan data yang telah disajikan. Kemudian, dari nilai tertinggi dan nilai terendah tersebut, maka dapat dilakukan perhitungan range atau jangkauan, yaitu J sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Langkah selanjutnya adalah menentukan banyaknya kelas dengan menggunakan rumus Turkers, yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana K adalah jumlah kelas. Kemudian, tentukan panjang kelas dari distribusi data yang akan dibuat, yaitu dengan menggunakan rumus I sama dengan J per K. Baik, di sini ada latihan soal dan tugas mahasiswa yang harus teman-teman kerjakan. Mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman paham dengan apa yang kami jelaskan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.